seolah kita memijat diri saya atau diri kita sendiri ya. Jadi harus ada, atau intinya dengan perasaan dalam memijat. Jadi satu rasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupani channelnya tentang pijat, refleksi, totok saraf, info kesehatan, pokoknya tentang tutorial atau cara mengobati suatu penyakit supaya meringankan gejala penyakit tersebut dengan totok saraf dan pijat refleksi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupani channel. Like and subscribe bila belum subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, check it out. Oke sobat, di video kali ini saya akan membahas tentang metode tips pijat refleksi totok saraf. Ya, ini terlepas dari metode yang lain ya. Ini saya akan membongkar metode atau cara pijat refleksi yang dilakukan oleh saya pribadi ya. Itu kalau ada yang metode yang lain yang lebih bagus ya silahkan, tapi ini saya akan membongkar tips dalam melakukan pijat refleksi supaya sukses atau mendekati kesembuhan ya, minimal 70% sampai 90% ya. Itu pun tidak langsung sembuh ya, bertahap. Oke, penasaran? Silakan saksi. Yang pertama ya, kita umum aja dulu ya. Pijat refleksi udah tentu kita harus tahu ya titik-titik refleksi suatu penyakit. Misalkan sakit pinggang, titiknya di mana? Sakit batuk, titiknya di mana ya? Atau sakit lambung, titiknya di mana? Atau di sini misalkan gitu. Kita tidak membahas tentang ini dulu ya, karena udah dibahas di video-video sebelumnya. Jadi kita akan membahas tekniknya atau tipsnya. Jadi kita harus tahu atau paham titik-titik refleksinya, dan cara penekanan pun sering saya bahas atau disebutkan di setiap video saya sebutkan dengan besaran tekanan ya, rata-rata 5 kg, kecuali di titik-titik tertentu. Misalkan jangan sampai melebihi 5 kg, kadang-kadang harus kurang dari 50, bukan 50 ya, jadi 50 nih, harus kurang dari 5 kg 2 atau tidak tekanannya, maksudnya besaran tekanannya ya, seperti halnya di daerah kepala ya, itu harus mengurangi tekanannya, besaran tekanannya harus dikurangi sekitar kurang lebih 3 kg ke bawah. Dan paha di bagian dalamnya, paha di bagian dalam ya, kalau di bagian luar silakan, tapi kalau paha di bagian luar, di bagian dalamnya harus lebih halus atau penekanannya dikurangi, besaran tekanannya dikurangi. Itu pun sudah dibahas ya di video sebelumnya, tapi kita akan kembali ya review yang tadi ya. Harus tahu titik refleksinya di mana titik ini untuk penyakit apa, untuk sakit kepala misalkan, baik itu di daerah tangan atau punggung
apalagi kaki ya. Kita harus paham dan tahu. Saya juga masih belum semuanya ya, baru sebatas yang saya tahu. Mungkin ada yang lebih paham dan lebih tahu titik-titik refleksinya daripada saya. Ini hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Selanjutnya ada tips yang mungkin agak apa namanya, yang agak di luar nalar ya, tapi ini berdasarkan dalil nakli ya, atau ada keterangannya, di mana ada doa khusus dalam memijat. Itu saya ambil dari hadis ya, dari dalil Rasulullah SAW tentang menyembuhkan sakit di badan ya. Ada doanya kan. Kita lanjut ya. Misalkan tangan atau sikut ini sakit, itu untuk kalau Nabi mencontohkan seperti itu ya, pegang yang tangan yang atau daerah yang sakit dengan baca Bismillah, 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 Bismillah sampai 7 kali. Bismillah, 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 Bismillah. A'udzu bijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ajidu. Angkat lagi. Bismillah, 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 Bismillah. A'udzu bijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ajidu. Kita di teknik pemijatan itu kita baca juga ya, bisa dalam hati kita atau langsung kita bacakan ya, dengan pemijatan dengan mulut kita baca doa tersebut, atau dalam hati silahkan sama saja ya. Bismillah, 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 Bismillah. A'udzu bi'izatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ajidu. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, a'udzu bi'izatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ajidu. Itu teknik pemijatan disertai dengan doa yang mudah-mudahan akurasinya, kesembuhannya mencapai 100% atau 90%. Ya minimal 70% udah cukup lumayan. Terus tips selanjutnya, gimana waktu kita memijatnya, seperti yang pertama ya, kita harus tahu titiknya, titik apa saraf-sarafnya ya, titik refleksi ini untuk sakit kepala, untuk sakit lambung, titiknya di sini. Misalnya kita konekkan dulu atau apa namanya, sesuaikan energi kita ya, maksudnya energinya dengan disugestikan dengan kata-kata ke orang yang mau dipijat. Sakit apa nih misalkan, harus ada komunikasi. Misalkan sakit pinggang atau sakit kepala, lalu kita pijat di sebelah sini misalkan, sakit nggak, sakit nggak. Kalau misalkan oh di sini sakit, oh ternyata penyakitnya misalkan ya di sini ya, di kepala bagian tengah misalkan, di depan atau gimana ya. Jadi harus ada sinkronisasi atau ada komunikasi dengan yang mau dipijat atau yang dipijat dengan kita. Jadi harus menyesuaikan atau mensinkronkan energi. Jadi intinya kita mensugesti juga ya, mensugesti dia. Nah ini sakit kan ya, berarti ini penyakitnya nyambung ke kepala misalkan gitu ya. Jadi insya Allah kalau sakit berarti ada masalah di kepala. Tapi untuk beberapa kali ya sampai beberapa kali, misalkan sampai 7 kali, mau mungkin yang ke-7 kalinya udah berkurang ya rasa sakitnya, insya Allah mungkin bakal sembuh. Dan insya Allah berarti itunya, penyakitnya udah, atau kelenjar atau apa namanya ya, penyakitnya udah mulai berkurang ya gitu. Jadi harus memberikan
sugesti kepada yang dipijat oleh kita. Jadi seolah kita memijat pasien atau orang yang dipijat, seolah kita memijat diri kita sendiri. Harus disinkronkan energi kita, harus ada komunikasi. Jadi melakukan autosugesti kepada yang dipijat supaya ada konektivitas ya. Nah itu soalnya tidak gampang. Oh ya pijat gitu ya, tapi dia merasa perasaan bukan ini yang sakit. Jadi harus ada komunikasi dalam hal ini ya. Mungkin cukup sekian ya tentang rahasia atau metode yang saya terapkan di dalam pijat refleksi yang saya lakukan ya. Terlepas dari metode-metode lain, mungkin ada yang lebih paham dan lebih brilian dalam melakukan metodenya ya, mungkin ini ya, jadi saya hanya membahas tentang metode yang saya terapkan. Kalau misalkan ada yang lebih bagus silahkan. Jadi begitu kan ya. Jadi kita jangan egois dalam memijat, oh ini pasti sakit ya. Tapi kita harus melakukan pendekatan persuasif lah istilahnya, begitulah. Jadi harus ada komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah gitu kan. Jadi begitu kan ya. Jadi seolah kita memijat diri saya atau diri kita sendiri ya. Jadi harus ada, atau intinya dengan perasaan dalam memijat. Jadi satu asap disambungkan gitu kan, ibarat pakai kabel USB lah gitu ya. Jadi harus disinkronkan dulu nih istilahnya sinyalnya gitu ya. Ya seperti itulah, itu metode yang saya gunakan ya. Alhamdulillah kebanyakan udah sembuh ya, lumayan cukup efektif. Itu pun yang ringan. Kalau yang berat ya jelas itu pasti lama ya, tidak hanya cukup sekali atau dua kali, harus beberapa hari atau sebulan 2 bulan ya. Tergantung parah atau tidaknya. Jadi kalau parah-parah banget ya kita harus kembalikan atau pasrah, atau namanya kita pasrahkan kepada yang ahlinya kalau kita tidak sanggup. Kalau misalkan kita sanggup ya sanggup, atau kalau tidak ya tidak. Kita harus tahu di mana batas kemampuan kita. Gitu aja. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Jadi rupanya channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.